Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik. نواصل في شرح اختصار علوم الحديث للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله المتوفى سنة 774 من الهجرة النبوية. Baik, saya lupa kemarin apa sudah kita baca kalamnya Syekh Ahmad Syakir terakhir? Sudah, Ustaz. Yang kullu man sami'a an syaikhin riwayatan falahu an yarwiyaha anhu. Sudah ya? Sudah. Baik, alhamdulillah. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada sigah tahammul yang ketiga al-ijazah. 6. As-salisu al-ijazah. Kata beliau war riwayatu biha jaizatun 'indal jumhur. Wadda al-qadhi Abul Walid al-Baji rahimahullah al-ijma' ala dzalik. Wa naqadahu Ibnu Shalah bima rawahu Ar-Rabi' an-Syafi'i annahu mana'a min ar-riwayat biha. Wa bidzalika qata'a Mawardiyu wa azahu ila madhhab Syafi'i. Taib. Wa kadzalika Qadhi Husain ibn Muhammad Al-Marwaruzi. Nah, ini salah ini. Al-Marwaruzi. Taib Al-Marwaruzi. Sahibut Ta'liqah. Wa qala jami'an law jazatir riwayatu bil ijazati la batalatir rihlah. 6. Wa kadzalika ruwiya an Syu'bah bin al-Hajjaj wa ghairihi min a'immatil hadits wa huffadhi wa mimman abtalaha Ibrahim al-Harbi wa Abu Ishaq Muhammad ibn Abdullah al-Asbahani wa Abu Nasr al-Waili as-Sijzi wa hakadzalika an jama'atin mimman laqiyahum. Baik, kata beliau ijazah. Yang dimaksud dengan ijazah di sini ya sebagaimana yang ma'ruf ya, ijazah adalah masdar dari kata ajaza. Ajaza yujizu ijazatan. Yakni apa namanya memberikan pembolehan. Ajaza yakni menghukumi hal tersebut jawaz, boleh. 6. Menyatakan bahwa sesuatu itu jaiz. Itu asal makna ijazah. Yang dimaksud dengan ijazah di sini dalam pembahasan kita di sini adalah seorang guru membolehkan seorang murid ya, seorang guru atau guru membolehkan muridnya untuk meriwayatkan riwayatnya dia. Ya. Guru membolehkan muridnya untuk meriwayatkan riwayat-riwayat gurunya itu. Ya, ini tentu saja melalui jalur gurunya ya. Nah, dibolehkan tanpa ada sama dan tanpa ada qiraah sama sekali. Jadi yang dibahas di sini adalah al-ijazatu mahdhah, ijazah murni. Bukan ijazah yang beriringan, yang bersamaan dengan qiraah ala syekh. Bukan juga ijazah yang berbarengan dengan apa? At-tahdits, guru yang menyampaikan. Bukan ini yang dimaksud di sini. Jelas sampai sini ya? Nah, karena kalau misalnya ijazah tersebut diberikan bersamaan dengan qiraah ataupun sama, maka yang menjadi ibrah adalah sama dan qiraah tersebut tentunya. Ijazah ada manfaatnya, tapi bukan bukan umdah di situ, bukan patokannya. Nah, nanti akan disebutkan pembahasan ijazah ketika dia beriringan dengan yang lain. Adapun ijazah yang dimaksud di sini adalah secara umum adalah ketika seorang guru membolehkan, sekedar dia membolehkan muridnya untuk meriwayatkan riwayat-riwayat dia ya, tanpa ada qiraah dan tanpa ada sama. Kalau kemarin misalnya ya, di tahdits, misalnya dia ingin meriwayatkan Sahih Bukhari dari gurunya. Kalau tahdits ya
gurunya membaca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir, huruf per huruf. Nah, itu kalau tahdis. Kalau sama atau ardon, yakni murid yang membaca kepada guru Sahih Bukhari dari awal sampai akhir. Maka keduanya boleh meriwayatkan Sahih Bukhari dari gurunya. Adapun kalau ijazah, misalnya seorang guru ataupun murid datang ke gurunya, ya, kemudian dia minta mau membaca Sahih Bukhari, misalnya gurunya tidak punya waktu, kemudian dia mengatakan, sudah saya ijazahkan kepadamu Sahih Bukhari, tanpa ada yang dibaca sama sekali. Ya. Atau mungkin ada yang dibaca tapi sedikit, sebagian diantaranya. Nanti akan disebutkan bentuk-bentuk. Tapi intinya adalah ijazah adalah si guru membolehkan. Dia katakan saya ijazahkan kepada kamu Sahih Bukhari tanpa ada yang dibaca sama sekali. Maka dalam keadaan seperti ini si murid sudah boleh meriwayatkan Sahih Bukhari dari gurunya. Dari gurunya. Jelas ya? Nah, kata beliau, periwayatan secara ijazah ini boleh menurut jumhur al-muhadditsin. yakni dihukumi muttasil. Ya. Ketika dikatakan jaizah yakni hukumnya hukum muttasil. Meriwayatkan secara ijazah dianggap sanadnya bersambung. Bahkan Abul Walid Al-Baji mengklaim adanya ijma. Ya. Namun klaim ini disanggah oleh Ibnu Salah. Ibnu Salah mengatakan tidak benar adanya ijma. Kenapa? Karena Ar-Rabi, yakni Ar-Rabi Ibn Sulaiman Al-Muradi, murid seniornya Imam Syafi'i, beliau meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa Syafi'i menolak riwayat dengan ijazah. Ya, melarang periwayatan dengan ijazah. Demikian pula Al-Mawardi, beliau qata'ah di sini yakni memastikan bahwa demikian nasnya Syafi'i. Ya, dia memastikan bahwa betul Syafi'i rahimahullahu taala tidak membolehkan periwayatan secara ijazah, dan Al-Mawardi menisbatkannya kepada mazhab Syafi'i. Demikian pula yang memastikan hal ini ya adalah yakni yang memastikan tidak bolehnya, yang juga berpendapat tidak bolehnya adalah Al-Marwaruzi, ya, Husain ibn Muhammad Al-Marwaruzi, ya, sahibut ta'liqah. Keduanya berkata, yang dimaksud dengan keduanya di sini adalah siapa? Siapa di sini? Waqala jami'a. Zahirnya adalah Syafi'i dan Al-Marwaruzi. Zahirnya qala di sini, yakni huma di sini kembali kepada Asy-Syafi'i dan Al-Marwaruzi. Karena atau mungkin juga yang dimaksud adalah Al-Mawardi dan Al-Marwaruzi. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Labas. Intinya yang tidak membolehkan ijazah ini mereka beralasan lau jazatir riwayatu bil ijazah, seandainya dibolehkan, disyahkan periwayatan melalui jalur ijazah, la batalatir rihlah. Niscaya rihlah akan batal. yakni orang semua akan berhenti rihlah dan mencukupkan dengan ijazah saja. Nah, ini alasan bagi ulama yang melarang. Demikian pula termasuk a'immah yang melarang adalah Syu'bah ibn al-Hajjaj dan selainnya. Demikian pula Ibrahimul Harbi. Ya, kemudian Abu Syekh Al-Asbahani ma'ruf rahimahullah, ma'ruf beliau, Abu Syekh Al-Asbahani, Abu Nasr Al-Waili As-Sijzi, ya, dan dia menghikayatkan pendapat ini dari sejumlah ulama yang dia temui. Taib. Ini pendapat yang kedua, dan pendapat jumhur adalah bolehnya meriwayatkan secara ijazah. Dan ini pendapat yang yang paling benar dalam masalah ini, bahwa syah meriwayatkan secara ijazah dan dihukumi muttasil. Nah, adapun alasan yang disebutkan bahwa kalau ijazah itu akan membatalkan rihlah, kita katakan ya itu kalau ada yang seperti itu oknum. Kalau ada yang seperti itu oknum. Ini para ulama mutaakhirin, ya, para ulama mutaakhirin yang mereka berpandangan akan syahnya ijazah, mereka tidak berhenti rihlah. Ya kan? Tidak berhenti rihlah. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian Al-Zahabi, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Al-Iraqi, ya. Para imam mutaakhirin, mereka walaupun membolehkan periwayatan dengan ijazah, mereka tetap melakukan rihlah. Maka kalau ada yang menggunakan alasan ijazah untuk tidak rihlah, itu oknum. Maka tidak bisa dijadikan itu sebagai alasan untuk menolak menolak yang namanya periwayatan secara ijazah. Jelas ya? Apalagi kalau kita melihat dari kondisi di zaman-zaman belakangan, sebagaimana yang sudah kita sebutkan ya, bahwa sanad itu sudah tidak terlalu
tidak lagi memegang peranan yang signifikan dalam periwayatan tentunya. Kebanyakan sanad di zaman-zaman belakangan itu tujuannya sebagian besarnya adalah untuk tabarruk, maka selayaknya ijazah ini diperbolehkan. Ya, karena lebih longgar, lebih memungkinkan baqa silsilatil isnad fi hadhil ummah. Lebih memungkinkan terjaganya silsilah sanad dalam umat ini kalau ijazah diperbolehkan. Ya, kemudian masalah dikhawatirkan nanti rihlah berhenti, kayak kita katakan seperti tadi ya, bahwa para ulama yang membolehkan ijazah mereka tetap rihlah. Nah, namun pendapat ini atau ijazah ini akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang tidak bisa rihlah. Karena tidak semua orang bisa rihlah. Dia besar himmahnya, besar semangatnya, tapi tidak bisa rihlah. Apa karena faktor ekonomi, atau karena faktor tanggung jawab di kampung halamannya dan seterusnya, yang mana tanggung jawab itu lebih besar dibandingkan rihlah, maka ijazah ini bisa menjadi opsi bagi dirinya, ya, dalam periwayatan. Jelas sampai sini? Maka yang tepat dari dua pendapat ini adalah pendapat jumhur al ulama yang mengatakan bahwa ijazah hukumnya muttasil, yakni jaiz. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa bentuk ijazah. Kata beliau, summa hiya aqsam. Ijazah itu ada beberapa jenis. Yang pertama, ahaduha ijazatun min muayyanin li muayyanin fi muayyanin. Ya. Perhatikan, ijazah dari orang tertentu, ya, kepada orang tertentu pada riwayat tertentu. Min muayyan, yakni dari guru tertentu, orangnya jelas siapa yang memberikan ijazah. Li muayyan, kepada orang yang jelas juga, orangnya jelas juga siapa yang mau dikasih ijazah. Fi muayyan, pada kitab atau pada riwayat tertentu pula. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya oleh siapa? Az-Zahabi rahimahullahu taala dan juga selainnya, Ibnu Katsir sudah sebutkan bahwa periwayatan hadis di kalangan ulama mutaakhirin itu sifatnya meriwayatkan kitab, bukan lagi meriwayatkan hadis, tapi meriwayatkan kitab-kitab hadis. Jelas ya? Baik. Ini bentuk ijazah yang pertama, ijazah min muayyan li muayyan fi muayyan. Bi an yaqul, contohnya, ajaztuka antarwi anni hadzal kitab au hadhil kutub. Saya ijazahkan, saya bolehkan kamu untuk meriwayatkan dari saya buku ini atau buku-buku ini. Perhatikan, ajaztuka. Aku membolehkan. Aku siapa? Jelas pembicaranya siapa? Ana. Siapa yang mau diberikan ijazah? Jelas juga ka, mukhatab, orangnya ada. Ajaztuka anta. Ada orangnya di depan. Jadi min muayyan li muayyan. Yang memberi jelas, yang diberikan juga jelas orangnya. Kemudian fi muayyan, yakni hadzal kitab, buku ini. Misalnya kalau kita mau sebutkan secara spesifik, misalnya ajaztuka riwayata sahihal Bukhari anni. Saya bolehkan kamu meriwayatkan Sahih Bukhari dari saya. Atau misalnya disebutkan namanya. Ana Muhammad ibn Fulan, ya, Muhammad ibn Muhammad masalan, ya, ajaztu li, disebutkan ajaztu li Muhammad bin Amr masalah, disebutkan namanya, riwayata, ya, Sahih al-Bukhari, Sahih al-Bukhari. Saya Muhammad ibn Muhammad masalah membolehkan atau mengijazahkan kepada Muhammad bin Amr untuk meriwayatkan Sahih Bukhari. Nah, ini min muayyan li muayyan fi muayyan, dan ini bentuk ijazah yang paling kuat. Bentuk ijazah yang paling kuat adalah ijazah seperti ini. Dari orangnya jelas, yang memberikan siapa, yang diberikan juga jelas, dan buku yang mau diijazahkan juga jelas. Riwayat yang mau diijazahkan juga jelas. Baik. Ijazah ini di kalangan ulama muasirin di zaman-zaman kita sekarang, di zaman-zaman belakangan ini, di zaman kontemporer, ini biasa dikenal dengan istilah ijazah khassah. Ijazah khassah. Mungkin bagi kalau ada sebagian yang sudah pernah mengikuti majelis-majelis riwayat, ketika si guru, si syekh di zaman belakangan ya, zaman-zaman sekarang, syekh mengatakan ajaztuka ijazatan khassah, saya memberikan kepadamu ijazah khusus, maka maksudnya ijazah ini nih. Yakni ijazah itu hanya terbatas pada buku yang kamu baca saja atau pada buku yang kamu minta ijazahnya. Misalnya datang kepada seorang guru, ya syekh, saya ingin meriwayatkan misalnya Umdatul Ahkam dari kamu, dari Anda misalnya. Kata gurunya, oh saya tidak punya banyak waktu untuk menyelesaikan Umdatul Ahkam. Gini saya ijazahkan kepadamu Umdatul Ahkam. Sudah, ini namanya ijazah khassah atau ijazah min muayyan li muayyan fi muayyan. Jadi ijazah ini tidak mencakup
orang lain kecuali orang yang disebutkan namanya atau yang ditunjuk kamu gitu. Kemudian ijazah ini juga tidak mencakup semua buku, tapi hanya buku tertentu yang disebutkan dalam nas ijazahnya. Makanya dikatakan ijazah min muayyan li muayyan fi muayyan atau ijazah khassah. Kata beliau rahimahullahu taala, wahiyal munawalah. Ini adalah munawalah. Akan disebutkan nanti munawalah adalah memberikan buku kepada seorang murid dan membolehkan dia meriwayatkannya. Kita katakan sebenarnya kalau kita berbicara mengenai ijazah, bukan persyaratan mengijazahkan suatu kitab kepada murid harus bukunya ada, bukan syarat. Ya. Kapan bukunya ada, dikatakan ini buku, saya ijazahkan kepada kamu, ini namanya munawalah al-makruna bil ijazah. Munawalah yang berbarengan dengan ijazah, yang diiringi dengan ijazah. Tapi seandainya bukunya tidak ada, si guru mengatakan ajaztuka riwayata umdatil ahkam. Ya, saya ijazahkan kamu, bolehkan kamu meriwayatkan umdatul ahkam. Walaupun bukunya tidak ada, itu ijazah. Jelas sampai sini? Maka bukan persyaratan syahnya ijazah, buku yang mau dijazahkan harus ada. Walaupun tidak ada, sekedar lisan saja. Karena ijazah sebagaimana yang sudah disebutkan, dia hanyalah iznun fir riwayah. Dia sekedar pemberian izin kepada si murid untuk meriwayatkan dari dia. Dan izin itu tidak dipersyaratkan apa-apa kecuali apa? Kecuali sekedar kamu ngomong. Kapan kamu sudah ngomong, sudah izinkan, ya sudah cukup. Nah, adapun yang disebutkan di sini munawalah, yakni kalau bukunya ada. Dan itu bentuk yang lain dari bentuk apa? Ini dikatakan oleh para ulama merupakan bentuk apa namanya? Bentuk terkuat dari ijazah adalah kalau seorang guru memberikan ijazah dibarengi dengan pemberian kitab yang diijazahkan. Ini bentuk ijazah yang paling kuat, yakni ijazah yang makrunah bil munawalah atau munawalah makrunah bil ijazah. Kata beliau rahimahullah, wahiyal munawalah. Ya. Ijazah semacam ini kalau diiringi dengan penyerahan kitab itu namanya munawalah. Fahai hadhihi jaizatun indal jamahir. Ya, munawalah yang diiringi dengan ijazah ini adalah hukumnya syah, dihukumi muttasil menurut jamahir, hatta zahiriyah. Sampai termasuk zahiriyah yang tidak membolehkan ijazah, mereka pun membolehkan di sini. Lakin khalafu fil amal biha. Hanya saja mereka mengatakan walaupun syah secara riwayat tapi tidak boleh diamalkan, kata zahiriyah. Ya, munawalah yang berbarengan dengan ijazah, kata zahiriyah, ya syah bisa dipakai, yakni dihukumi muttasil, tapi tidak boleh beramal dengannya, katanya. Li'annaha fi ma'nal mursala indahum, fi ma'nal mursali indahum. Karena menurut zahiriyah, munawalah yang berbarengan dengan ijazah ini hukumnya sama seperti mursal, idlam yattasil as-sama, karena sama, karena tidak ada sama di situ. Baik. Ini bentuk ijazah yang pertama dan ini ijazah yang paling kuat sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Nuzhatun Nazar, bahwa ini adalah ijazah yang paling kuat, yakni ijazah yang diberikan bersamaan dengan disarahkannya kitab, yakni munawalah. Baik. Dan ini di kalangan ulama muasirin dikenal dengan istilah ijazah khassah. Iya. 6 atau kalau namanya di kalangan mutaqaddimin di kalangan ulama terdahulu di kalangan ulama mutaakhirin maksud saya adalah ijazah min muayyan li muayyan fi muayyan. Baik. Asani, bentuk ijazah yang kedua, ijazatun li muayyanin fi ghairi muayyan. Memberikan ijazah, yakni orang yang memberikan ijazahnya jelas, orangnya jelas, ya. Dan dia juga memberikan ijazah kepada orang yang jelas li muayyan, tapi apa yang dikasih ijazah, buku apa? Ini fi ghairi muayyan, tidak ditentukan. Enggak ditentukan buku apa yang diijazahkan. Jadi orang yang memberi ijazah muayyan, yang diberikan ijazah juga muayyan, tapi buku yang dia ijazahkan itu ghairu muayyan. Misal ayaqul, ajaztu laka an tarwiya anni ma arwihi. Saya izinkan kamu, bolehkan kamu untuk meriwayatkan semua riwayat saya. Nggak terbatas pada buku tertentu, nggak disebutkan buku tertentu, tapi semua riwayat saya. Au misalnya takdirnya ajaztulaka antarwiya anni ma sahha indaka mim masmu'ati wa musannafati. Saya bolehkan kamu meriwayatkan dari saya semua yang syah menurut kamu, ya, dari masmu'at dan musannafat saya. Baik. Ini namanya ijazah min muayyan li muayyan fi ghairi muayyan. Ijazah ini di kalangan ulama muasirin di zaman sekarang
biasa lebih familiar dengan istilah ijazah ammah. Ijazatun ammah. Misalnya kalau habis membaca kepada seorang guru, misalnya gurunya mengatakan ajaztuka ijazatan ammah, maka maksudnya adalah ini. Yakni saya ijazahkan dari saya kepada kamu, tapi buku yang saya ijazahkan saya tidak tentukan. Global, yakni semuanya. Fi ghairi muayyan. Ya. Semuanya kamu boleh riwayatkan dari saya. Ini namanya ijazah ammah menurut ulama muasirin di zaman sekarang. Ya. Istilah di kalangan ulama terdahulu di sini, di kalangan mutakhirin, ijazah min muayyan li muayyan fi ghairi muayyan. Apa hukumnya ijazah semacam ini? Wa hadza mimma yujawwizul jumhur aidha riwayatan wa amala. Ini juga dibolehkan oleh jumhur baik dari sisi periwayatan maupun amalan. Baik. Walaupun tentunya dari sisi kekuatan, ijazah yang pertama lebih kuat dibandingkan ijazah yang kedua. Ijazah yang pertama lebih kuat dibandingkan ijazah yang kedua. Ya, sebenarnya kalau kita mau merinci, dua ijazah yang pertama disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini ada 3 level, 3 tingkatan. Jelas sampai sini? Beliau sudah sebutkan 2 jenis ijazah. Ya, kalau kita mau rinci ada 3 sebenarnya, sudah ada 3. Ijazah yang pertama yang paling tinggi adalah ijazah yang makrunah bil munawalah. Ini yang paling tinggi. Ijazah yang disertai dengan penyerahan kitab. Jadi ijazah min muayyan, fi muayyan, li muayyan, ya, atau li muayyan, fi muayyan disertai dengan penyerahan kitab, disertai dengan munawala. Nah, ini ijazah yang tertinggi. Di urutan nomor 2 ada ijazah min muayyan, li muayyan, fi muayyan, tapi tidak ada munawala, tidak ada penyerahan kitab. Cuma disebutkan nama kitabnya apa, namun kitabnya tidak ada di situ. Ini juga termasuk ijazah yang kuat. Ya. Nah, tingkatan yang ketiga ya ini, ijazah min muayyan li muayyan tapi fi ghairi muayyan. Ijazahnya ammah. Ijazahnya ammah. Nah, ini berdasarkan urutan kekuatannya ya, 1, 2 dan 3. Walaupun kalau kita melihat sisi fleksibilitas, tingkatan yang ketiga lebih fleksibel. Kenapa? Karena nggak disebutkan kitabnya. Bentuk yang kedua memang lebih kuat, tapi dia hanya terfokus pada kitab itu saja. Artinya apa? Ketika si guru mengatakan ajaztu laka riwayat sahihil Bukhari anni, artinya apa? Yang dia boleh riwayatkan dari gurunya hanya Sahih Bukhari. Sahih Muslim nggak boleh. Abu Daud tidak boleh. Karena apa? Fi muayyan, bukunya terbatas. Tapi kalau ijazah jenis yang ketiga, ya, yakni fi ghairi muayyan, buku yang mau diriwayatkan tidak disebutkan, tidak ditentukan, melainkan disebutkan secara umum, yakni ajaztuka, ya, ajaztulaka antar wiya anni, ya, ma arwihi, atau kullu ma arwihi, ya, atau kullu masmuati wa musannafati, ya, maka yang seperti ini dia boleh meriwayatkan semua buku itu dari gurunya. Dia boleh meriwayatkan Sahih Bukhari dari gurunya, Sahih Muslim, Abu Daud, Kutubus Sittah dia boleh riwayatkan. Semua buku-buku lain yang gurunya punya riwayat di situ, dia boleh meriwayatkannya. Tapi dengan ijazah ammah namanya, ijazah yang sifatnya umum. Di kalangan ulama muasirin. Karena nanti ada ijazah ammah di kalangan mutakhirin, beda dengan yang dimaksud di zaman belakangan ya, di zaman muasirin. Baik. Ijazah yang kedua ini, atau ijazah yang 6, ijazah yang kedua yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, ini juga dibolehkan oleh jumhur, walaupun lebih kuat bentuk yang kedua, yakni yang ditakyin kitabnya, fi muayyan. As-salis, ijazah jenis yang ketiga. Al-ijazatu min muayyan tapi li ghairi muayyan. Ijazah dari orang yang tertentu, namun orangnya tidak jelas, ya. Orangnya itu tidak tertentu. Walaupun fi muayyan, walaupun bukunya tertentu, tapi orangnya nggak tertentu, nggak ditentukan siapa. Misalnya, yaqul ajaztu lil muslimin. Saya memberikan ijazah kepada kaum muslimin. Atau ajaztu lil mawjudin. Saya memberikan ijazah kepada semua yang hidup saat ini. Atau qal ajaztu liman qala la ilaha illallah. Aku memberikan apa? Ijazah kepada semua muslim, yakni yang mengucapkan la ilaha illallah. Jelas sampai sini? Nah, perhatikan apa hukum ijazah seperti ini, kata beliau, wa tusammal ijazatul ammah. Ijazah seperti ini dinamakan ijazah ammah. Perhatikan. Ya, ini ijazah ammah menurut ulama mutakhirin.
Adapun di kalangan muasirin di zaman-zaman sekarang, zaman-zaman belakangan, ketika mereka mengatakan ijazah ammah, maka yang mereka maksudkan adalah bentuk yang kedua. Perhatikan, di zaman sekarang, kalau ada ulama mengatakan ijazah ammah, maka yang diinginkan adalah bentuk yang kedua, bukan bentuk yang ketiga. Maka di sini ada dua ibarat yang sama, tapi memiliki makna yang berbeda karena digunakan oleh ahlul urf yang berbeda. Ya, urf para ulama mutaakhirin, ketika mereka mengatakan ijazah ammah, maka maksudnya ijazah li ghairi muayyan, ijazah kepada orang yang tidak ditentukan. Tapi kalau di kalangan muasirin di zaman sekarang, kalau mereka menggunakan kalimat ijazah ammah, maka menurut urfnya mereka adalah bentuk yang kedua, yakni ijazah li muayyan fi ghairi muayyan. Ya, jangan sampai tertukar ataupun tercampur. Taib. Sudah ya? Nah, apa hukum seperti ini? Ya, ijazah seperti ini. Ini juga biasa disebut dengan ijazah apa ya? Al-ijazatu li ahli al-asr. Nah, ini banyak yang seperti ini. Ijazah li ahli al-asr. Dia mengijazahkan kepada semua orang yang masih mendapati dia hidup. Masih mendapati dia hidup. Ya, misalnya dikatakan ajaztu liman adraka hayati. Ya, likulli ajaztu kullaman adraka hayati. Saya mengijazahkan semua orang yang masih mendapati saya hidup. Atau ajaztu ya li ahli al-asr. Saya mengijazahkan kepada semua orang di zaman ini, yang hidup bersamaan dengan zaman saya. Nah, apa hukumnya ijazah semacam ini? Iya, sudah sampai sini. Kata beliau, wa qad i'tabaraha ta'ifatun minal huffadhi wal ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai ijazah kepada orang yang tidak jelas atau kepada orang yang tidak tertentu ini. Ya. Ada dua pendapat. Sebagian ta'ifah, sebagian huffadh wal ulama membolehkannya. Fa mimman jawwazaha al-Khatibul Baghdadi wa naqalaha an syaikhihi al-Qadhi Abi Thayyib At-Tabari. Ini di antara ulama yang mengesahkan ijazah model seperti ini. Ijazah li ahli al-asr seperti ini, yakni al-Khatib dan Abu Thayyib At-Tabari. Kemudian wa naqalaha Abu Bakr al-Hazmi an syaikhihi Abil Ala al-Hamdani al-Hafidh wa ghairihim min muhadditsil magharib rahimahullah. Abu Bakar al-Hazmi menyatakan bahwa ini juga pendapat dari Abul Ala al-Hamdani dan muhaddis magharib lainnya. Taib. Sementara kebanyakan pendapat jumhur adalah tidak mengesahkan. Di sini beliau tidak membawakan pendapat yang kedua ya. Beliau hanya mengatakan ta'ifah, sebagian menjadikannya itibar. Artinya apa? Sebagian besar ulama tidak mengesahkan ijazah seperti ini. Dan ini yang tepat. Insyaallah taala ini merupakan pendapat yang tepat bahwa ijazah seperti ini la yu'tabar. La yu'tabar. Kenapa? Karena ijazah itu sendiri sudah ada atau diadakan dan disyahkan sebagai bentuk apa ya? Kalau mau kita katakan rukhsah ataupun tashil, memberikan kemudahan. Pembolehan ijazah itu sudah merupakan bentuk tawassu. Nah, maka yang sudah tawassu ini tidak boleh ditawassu lagi, terlalu dilonggarkan. Jadi para ulama tegas mengatakan boleh ijazah tapi orangnya jelas, kepada orang jelas, bukunya jelas. Atau orangnya jelas, ya, yang memberikan ijazah jelas, yang diberikan jelas walaupun bukunya enggak ditentukan. Ini juga hukumnya syah. Adapun memberikan ijazah kepada orang yang tidak tertentu, siapa saja sembarangan gitu ya. Pokoknya kaum muslimin, pokoknya yang hidup di zamanku, maka ini tawassu ghairu marli. Ya, terlalu longgar yang seperti ini. Ini tidak selayaknya disyahkan. Ya. Dan ini kebanyakan masyayikh kami di zaman sekarang juga tidak memakai ijazah seperti ini. Ya, kebanyakan masyayikh kami di zaman sekarang tidak memakai ijazah seperti ini karena banyak di antara mereka, bahkan kalau saya sendiri itu masih dapat dengan zamannya asarnya Syekh Yasin Al-Fadani, dan Syekh Yasin Al-Fadani ini termasuk ulama yang memberikan ijazah kepada ahli asar. Jadi siapa saja yang mendapati beliau masih hidup masuk dalam kategori ijazahnya. Ya, saya hitung-hitung mungkin beliau meninggal saya masih berusia 3 tahun kalau nggak salah. Artinya secara asar saya masuk di ijazah amma, tapi dan apalagi para masyayikh yang lain tentu lebih masuk lagi. Tapi mereka tidak ada yang pakai ijazah amma dari Syekh Yasin Al-Fadani. Mereka semua atau ada sebagian antara mereka yang meriwayatkan secara tetap melalui perantara. Walaupun dan kami sendiri meriwayatkan dari Syekh Yasin Al-Fadani lewat beberapa masyayikh seperti Syekh Yahya Al-Ghassan ya,
Yahya bin Abdul Razzaq Al-Ghasani, dan beberapa masyayikh yang lain banyak ya. Syekh Nizam Al-Yaqubi, ini dari murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi kebanyakan masyayikh di zaman sekarang itu juga tidak menganggap itibar, tidak mengitibar dan tidak mengesahkan ijazah li ahli al-asar seperti ini. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Nah, kemudian berikutnya jenis ijazah yang keberapa? Atau ini masih penjabaran dari bentuk yang ketiga ya. Yakni kalau ada yang tidak jelas di dalamnya. Qala rahimahullah wa ammal ijazatu lil majhul au bil majhul fa fasidah. Perhatikan, bedakan antara ghairu muayyan dengan majhul. Sudah sampai sini? Bedakan antara ghairu muayyan dengan majhul. Jelas? Kata beliau wa amma al ijazatu lil majhul au bil majhul. Adapun memberikan ijazah kepada orang yang tidak jelas, majhul. Ya. Atau memberikan ijazah bil majhul dengan sesuatu yang tidak jelas pula, maka ini fasidah, tidak syah. Sudah sampai sini? Tidak syah. 6. Sudah sampai sini? Jadi perhatikan, memberikan ijazah kepada orang yang memberikan ijazah kepada yang ghairu muayyan, ini tadi ya, seperti ajaztu lil muslimin dan semacamnya, ini ada khilaf. Tapi yang jumhur mengatakan tidak syah. Baik. Nah, sekarang ijazah kepada lil majhul. Jadi bedakan antara ghairu muayyan dengan apa? Majhul. Kalau ghairu muayyan cuma tidak ditentukan orangnya. Sementara majhul tidak diketahui orangnya. Paham sampai sini bedanya? Kalau ghairu muayyan masih mukhtalafun fi, diperselisihkan. Walaupun yang rajih, yang jumhur tidak mengesahkan. Nah, sementara ijazah kepada majhul, ini apa? Fasidah. Ini fasidah. Misalnya disebutkan contohnya, dia memberikan ijazah kepada Muhammad bin Khalid. Dia katakan, ajaztu sahih al-Bukhari li Muhammad bin Khalid. Masalah. Sementara di zaman itu, ada beberapa atau banyak orang yang namanya Muhammad bin Khalid. Siapa yang Muhammad Khalid di sini? Majhul, dari diketahui. Sudah sampai sini? Nah, maka ini ijazah seperti ini tidak syah. Yani tidak ada seorang pun di antara Muhammad bin Khalid yang boleh menggunakan ijazah ini. Mengatakan nama saya Muhammad bin Khalid, berarti masuk di dalamnya. Enggak masuk. Tidak ada yang masuk, semuanya enggak masuk. Karena majhul di sini. Jelas sampai sini? Nah, ataukah misalnya kitabnya yang majhul, yang diijazahkan majhul. Dia katakan ajaztu. Ya, misalnya orangnya muayyan, tentunya orangnya sudah jelas, tapi yang mau dijazahkan tidak jelas, bil majhul. Misalnya dia katakan ajaztu, ya, Muhammad ibn Amr dan orangnya tertentu, atau ajaztu laka, disebutkan orangnya, riwayata kitab as-sunan misalnya. Saya memberikan, ya, mengijazahkan kepadamu, membolehkan kamu meriwayatkan dari saya kitab as-sunan. Perhatikan, kitab dengan siga mufrad, kitab as-sunan. Taib. Sunan apa di sini? Yang ma'ruf sunan kan ada 4. Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Sunan apa? Majhul. Tidak boleh ada seorang mengatakan, tidak boleh si Muhammad bin Amr ini misalnya mengatakan, saya meriwayatkan keempat-empatnya sunan itu. Tidak boleh. Kenapa? Karena kitab sunan majhul di sini. Enggak jelas kitab sunan yang mana. Sudah sampai sini? Atau misalnya dikatakan apa? Ajaztu laka riwayat kitab al-musnad misalnya. Kitab al-musnad. Sementara musnad ada banyak. Musnad yang mana? Ini juga majhul. Yang seperti ini kata beliau tidak syah. Tidak syah. Jelas sampai sini? Kenapa? Yang diberikan majhul, ataukah orangnya jelas, tapi buku yang diijazahkan juga majhul. Jadi bedakan antara majhul dengan ghairu muayyan. Kalau seorang memberikan ijazah kepada orang tertentu dengan buku yang ghairu muayyan, maka ini kita katakan tadi syah. Bentuk yang kedua. Bukunya ghairu muayyan. Tapi kalau bukunya majhul, ini tidak syah. Jadi bedakan antara ghairu muayyan dengan majhul. Taib, wallahu taala alam bisawab. Kemudian kata beliau, walaisa minha. Bukan termasuk ijazah yang fasidah. Di sini kembali kepada ijazah yang fasidah. Laisa minha, yakni bukan termasuk ijazah yang fasidah, yakni ini termasuk ijazah yang syah, ijazah yang sahihah. Bukan termasuk ijazah yang fasidah. Apa itu? Ma yaqa'u minal istida'i li jama'atim musammaina la ya'rifuhumul mujizu aw la yatasaffahu ansabahum wala iddatahum fa inna hadza sa'igun sya'i'. Bukan termasuk ijazah kepada orang yang majhul,
Maksudnya begitu ya. Bukan termasuk ijazah kepada orang yang majhul adalah apa yang ada sekarang dikenal dengan istilah istidaa. Nah, istidaa itu apa? Zaman sekarang sampai zaman sekarang pun istidaa masih ada. Jadi istidaa itu misalnya ada sejumlah orang yang mau minta ijazah dari seorang guru. Tulis semua namanya siapa? Ya, siapa-siapa yang mau minta ijazah dari guru ini, silakan tulis namanya di lembaran ini. Tulis semuanya sampai berlembar-lembar. Anggaplah misalnya jadinya 10 lembar. Satu lembar isinya misalnya ada 100 orang. Satu lembar misalnya 100 orang. 10 lembar berarti jumlah yang mau minta ijazah dari guru itu 1000 orang. Itu namanya apa? Istidaa. Kata beliau bukan termasuk dalam kategori ijazah kepada majhul adalah istidaa, yakni daftar nama li jama'atin musammain terhadap sejumlah orang-orang yang disebutkan namanya. La ya'rifuhumul mujiz. Si syekh tidak mengenal mereka semuanya. Jelas sampai sini? Karena bukan syarat syahnya ijazah, syekh harus mengenal siapa-siapa yang saya kasih ijazah. Bukan syarat. Tidak dipersyaratkan syekh harus mengenal orang yang dikasih ijazah. Tidak dipersyaratkan. Kata beliau, bukan termasuk ijazah kepada yang majhul adanya list nama-nama orang-orang yang minta ijazah kepada seorang guru, di mana guru tidak mengenal mereka, au la yatasaffahu ansabahum, atau enggak disebutkan nasabnya mereka, wala iddatahum, bahkan tidak disebutkan berapa totalnya mereka, jumlah mereka. Yang jelas di akhir syekh tinggal tanda tangan. Ini kalau misalnya ada panitianya sudah mengumpulkan 1000 nama, ya 100 lembar misalnya ya, atau 10 lembar misalnya, satu lembar misalnya anggaplah 100 nama. Kemudian dia membawa kepada syekhnya, ya syekh, ini semua nama-nama orang di lembaran ini semuanya minta ijazah kepada Anda. Syekhnya mungkin cuma lihat beberapa lembar, 2-3 lembar. Bukan syarat dia harus lihat semuanya. Jelas sampai sini? Bukan syarat dia harus mengenal mereka semua, dan bukan syarat dia harus tahu berapa jumlahnya, bukan syarat dia harus tahu ini orang-orang mana saja, negara mana saja. Cukup dia lihat seperti ini, kemudian dia tanda tangan di belakang, atau dia cap misalnya dengan capnya dia, maka sudah syah ijazahnya. Kata beliau, fa inna hadza sa'ighun syai'. Ijazah seperti ini hukumnya boleh dan syai', dan ini tersebar di zaman Ibnu Katsir sampai di zaman kita sekarang. Ya, sampai di zaman kita sekarang. Jelas sampai sini? Kama la yastahdhirul musmi'u ansaba man yahdharu majlisahu wala iddatahum. Dan ini sama seperti kalau majelis sama, si guru yang membaca, murid yang mendengar. Perhatikan, guru yang membaca, murid yang mendengar, ataukah murid yang membaca, guru yang mendengar, bukan menjadi syarat si guru harus tahu semua nasabnya dan jumlah orang yang hadir di majelisnya. Bukan menjadi syarat. Pokoknya kamu sudah dengar, ya sudah syah riwayatmu. Sama seperti di sini. Pokoknya sudah syekh tahunya ini semua orang minta ijazah, dia sudah tanda tangan, maka sudah syah ijazahnya. Jelas sampai sini? Itu bukan termasuk ijazah kepada yang majhul. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saya kira cukup sampai sini penjelasan berkenaan dengan bentuk 3 bentuk ijazah, dan ini masih kelanjutannya. Ada beberapa bentuk ijazah lain, dan memang ada beberapa bentuk yang terlalu tawassu, ya, terlalu meluas. Kita akan sebutkan beberapa di antaranya yang tidak disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tidak sebutkan, tapi terjadi di zaman kita sekarang. Ya, tapi terjadi di zaman kita sekarang. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.